tantangan kaum muslimin itu kalau secara etnik itu berasal dari dua, dari etnik Persia dan Turki. Nah, Persia sudah kurang lebih lah sudah selesai. Artinya tidak ada sisa-sisa kekuatan Persia yang betul-betul berdiri. Nah, tinggal kekuatan Turki. Kalau kita bicara siapa yang menarik gerbong Turki ke dalam Islam, yang paling besar perannya, Qutaibah bin Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Seperti biasa kita akan kembali belajar bersama guru kita yang insya Allah di kesempatan kali ini cukup lama kita belum mengulas lagi tentang sosok-sosok penting dalam sejarah sirah nabawiyah ataupun sejarah peradaban Islam. Dan kayaknya topik kali ini juga akan seputar itu. Kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya, udah lama Ustaz kayaknya sosok-sosok yang menginspirasi itu belum dibahas lagi. Hari ini membahas siapa Ustaz? Qutaibah bin Muslim insyaallah. Qutaibah. Siapa nih Ustaz? Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Sahabat, tabi'in atau? Ya, dia udah masuk generasi tabi'in tentu. Jadi gini, kalau di periode sahabat kita mengenal pemimpin futuhat yang sangat berperan sangat besar. Oh, ini kaitannya dengan futuhat. Futuhat. Seperti Khalid ya, Khalid generasi sahabatnya. Ya bukan hanya Khalid tapi misalnya Khalid itu bermain di wilayah terluar Jazirah Arab saat itu. Sampai mana? Paling luar artinya Persia, masuk ke Persia, kemudian Romawi gitu ya. Itu kan berperan luar biasa. Nah, kan setelah itu otomatis wilayah Islam semakin meluas, baik itu ke barat maupun ke timur. Gitu ya. Kalau ke barat kita mengenal sosok Uqbah bin Nafi contohnya, ya. Terus kemudian Musa bin Nusair dan tentu saja Tariq bin Ziyad nanti bersama Tariq bin Ziyad ya. Kalau ke timur, nah ini yang kita jarang main ke timur kita. Iya. Kan lintas Masyriq Maghrib itu kan sebenarnya kan Maghrib itu barat, berarti Masyriqnya timur. Kita masih jarang main ke timur. Maghrib terus ya. Maghrib terus. Jadi kalau ke Masyriq itu setelah Khalid bin Walid di generasi sahabat itu sebenarnya banyak sosok yang penting sekali. Karena setelah itu memang cukup melebar ya antara dari Irak itu berarti dari Kufah dan Basrah ya. Ada ke Khurasan, itu semakin ke timur selatan tuh Khurasan. Terus kemudian ada yang ke Asia Tengah gitu ya. Kemudian ada yang ke Kaukasus. Nah, sekali lagi banyak nama sebenarnya di situ. Ada Lahnaf bin Qais yang tidak bisa dilupakan, itu sahabat ya untuk sampai ke Khurasan ya di zaman Umar bin Khattab dan seterusnya. Tapi kemudian ya kita lewati deh artinya sekian banyak nama karena kalau kita sebutkan satu persatu juga panjang. Tapi ada sosok menarik sekali yang perannya kalau Musa bin Nusair itu sampai ke ujung barat, katakanlah ya, ke ujung barat sampai ke Portugal ya, ke Lisbon. Nah, ada sosok yang kemudian membawa Islam, gaung Islam itu sampai ke ujung timur untuk saat itu. Dan bukan hanya saat itu, sebenarnya dalam sejarah peradaban Islam kemudian itu memang wilayah paling timur yang bisa dijangkau oleh kaum muslimin sepanjang sejarahnya. Dulu kita pernah bahas Muhammad bin Qasim, Ustaz. Oh iya. Itu sudah timur juga kan? Iya, timur juga. Cuman ini kan lebih ke timur lagi sebenarnya. Ke timur lagi, yaitu sampai ke Kashgar. Di mana Ustaz? Xinjiang. Cina? Ya. Ya sekarang kan Cina. Iya. Kan dulu kan bukan. Itu dulu Turkistan Timur kan. Ya. Tabi'in sudah sampai sana Ustaz? Iya. Iya. Sudah sampai situ. Oh, sebentar. Sampai Xinjiang. Lah,
Bukannya Sa'ad bin Abi Waqqas juga sampai sana katanya. Konon. Enggak lah. Enggak lah. Kan hari ini juga kabarnya ada kuburannya di sana. Enggak lah, sudah kita bantah. Udah bahas ya. Oke, siap. Di TBTB ya, benar, belum tentu benar. Nah, jadi sampai ke Kashgar ya, sampai ke Xinjiang. Itu artinya wilayah paling timur yang bisa dijangkau oleh kaum muslimin dalam sejarahnya sampai hari ini kan sebenarnya. Karena hubungan dengan China setelah itu ya hubungannya hubungan damai gitu lah, nggak ada hubungan perang sama sekali. Tapi kalau dalam sebuah misi Futuhat itu sampai ke Kashgar itu di zaman sosok ini Qutaibah bin Muslim. Jadi saya rasa kalau di barat kita ada sosok Musa bin Nusair gitu ya Tariq bin Ziyad bagian dari Musa bin Nusair lah gitu ya. Di timur ada Qutaibah bin Muslim. Dan kurang lebih itu di masa yang sama. Artinya di periode yang sama. Qutaibah bin Muslim itu lahirnya tahun 49 Hijriah. Berarti tabi'in kan ya. Tentu sedikit lebih tua dari Umar bin Abdul Aziz. Dia lebih dekat ke Muhammad bin Syihab Az-Zuhri usianya. Di tahun 49. Kemudian meninggalnya di tahun 96. Jadi hanya kurang lebih 49 tahun aja. Gitu. 48 tahun, 47 atau 48 tahun. Sekitar 48 tahun aja usianya. Beliau ini orang mana, Ustaz? Kalau dari latar belakang suku itu dari Bahilah gitu ya, dari sekitar Irak. Gitu ya, dari sekitar Irak. Arab, Bahilah, Al-Bahili. Yang menarik Bahilah itu Adz-Dzahabi menyatakan dalam Syiar A'lam Nubala minal qabail al-munhattah. Jadi kabilah Arab yang tidak diperhitungkan. Yang sangat tidak diperhitungkan. Kan ya biasalah kabilah-kabilah itu kan ada yang besar, belum besar dalam arti jumlah besar, kemudian juga ada orang-orang hebatnya, kemudian karena itu dia terkenal, populer dan katakanlah kabilah-kabilah terpandang gitu loh ya. Seperti Tamim dan sebagainya. Kalau ini enggak. Jadi Bahilah tuh minal qabail al-munhattah gitu ya. Artinya sejarahnya, masa lalunya gitu ya. Itu adalah kabilah yang sangat-sangat tidak diperhitungkan, bahkan sangat rendah gitu ya. Sampai ada ujaran kayak gini di masa itu ya, di masa lalu gitu maksudnya, sebelum sosok-sosok ini muncul. Kalau ada seekor anjing dipanggil ya Bahili gitu, itu anjing itu akan istilahnya akan minder gitu. Menggonggong berarti karena minder gitu. Sebegitunya sampai ada ujaran kayak gitu gitu loh. Ini tentu saja ibrahnya adalah, pelajarannya adalah kebesaran itu bukan karena masalah engkau berasal dari mana. Karena kan setelah itu Bahili sangat luar biasa harum kan. Karena Qutaibah ini atau karena Qutaibah, ya karena keluarga inilah terutama yang paling ini. Karena dari ayahnya sampai dia, saudara-saudaranya Abdurrahman bin Muslim Al-Bahili dan juga yang lain-lain, kalau nggak salah ada Salim bin Muslim Al-Bahili, itu kan panglima bersama Qutaibah bin Muslim ini yang kemudian sampai ke sampai ke timur itu. Jadi yang menentukan ya sebenarnya adalah karya dan amal kita gitu kan. Jadi dia tidak dibesarkan oleh latar belakang keluarga gitu lah. Karena dia dari, kalau bahasa kita darah biru lah atau ningrat lah, enggak gitu lah. Tapi karena karya-karya gitu ya. Nah, jadi Qutaibah bin Muslim itu ayahnya itu salah seorang perwira lah, petinggi gitu lah. Atau katakanlah bawahan dari Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair tuh Zubair bin Awam. Mus'ab bin Zubair bin Awam. Mus'ab bin Zubair itu gubernur Irak di masa Abdullah bin Zubair. Itu masa-masa konflik berarti saatnya. Iya, memang. Tapi kan Abdullah bin Zubair itu cukup lama, lebih kurang 10 tahun menjadi khalifah kan. Nah, gubernur Iraknya itu adalah Mus'ab bin Zubair kan. Itu terkenal sekali ya, terkenal dengan banyak hal. Dia sebagai seorang birokrat yang luar biasa gitu. Kemudian hanya piawai dalam birokrasi pemerintahan. Dia juga adalah seorang panglima, pemberani yang sangat terkenal dan seorang yang sangat dermawan dan ganteng sekali. Ganteng. Ya, itu catatan. Di highlight saja. Di highlight ya itu. Iya sangat. Ya makanya istrinya juga bukan orang sembarangan kan. Di antaranya kan istrinya kan Sukainah binti Husain kan.
bin Ali bin Abi Thalib. Oh, Masya Allah. Okay. Cicitnya Rasulullah SAW kan itu. Ya, karena memang dia juga terkenal gantengnya tuh Mus'ab. Nah, yang jelas maksudnya gubernur Irak itu sangat diperhitungkan gitu loh. Karena kan itu wilayah yang sangat strategis, terutama dalam politik gitu ya, dalam pemerintahan. Sehingga ketika ayah dari Qutaibah bin Muslim, berarti Muslim bin Amru bin Husain al-Bahili, itu menjadi petinggi dari Mus'ab bin Zubair itu, berarti bukan orang sembarangan dari sejak sang ayah sekalipun. Artinya sang anak Qutaibah Muslim itu lahir dan dibesarkan di tengah lingkungan ini, di tengah lingkungan para kesatria gitu saya gitu loh, dan apa namanya pemimpin pemerintahan dalam arti penguasa gitu ya. Artinya kemampuan birokrasi, kemudian kepemimpinan gitu, baik itu militer atau pemerintahan, itu udah terasah sejak dini gitu loh, Qutaibah bin Muslim itu. Dan itu menjadi modal besar dia untuk kemudian tampil menjadi seorang sangat luar biasa di masa berikutnya. Nah, yang menarik ayahnya itu kan bawahan dari Mus'ab bin Zubair, berarti kan pro ke Abdullah bin Zubair. Sementara musuh mereka itu, kita bicara politik ya, perpolitikan, itu kan Bani Umayyah. Bani Umayyah gitu kan. Mus'ab bin Zubair kan dihabisi oleh Hajjaj kan, di zaman Abdul Malik bin Marwan gitu. Nah, sementara Qutaibah bin Muslim itu kemudian bukan condong kemana, dia kemudian prestasinya itu di masa Bani Umayyah dan bersama Bani Umayyah. Iya, sebenarnya tidak terlalu gimana gitu loh masalah afiliasi politik itu gitu. Itu semasa ayahnya masih hidup juga? Atau? Enggak lah, ayahnya meninggal tahun 72, gugur dalam perang bersama Mus'ab bin Zubair melawan Hajjaj bin Yusuf. Gitu ya. Itu tahun 72. Tahun 72 berarti kan Qutaibah baru berusia 23 tahun waktu itu. Sekitar 23 tahun kan. Tapi kan bersama ayahnya di situ. Tapi kemudian Qutaibah bin Muslim sendiri bersama Bani Umayyah, artinya enggak melihat itu suatu yang, karena apa? Karena masalahnya bukan ini kalau kita bicara secara umum biografi dari seorang Qutaibah bin Muslim ya. Qutaibah Muslim bukan seorang semata-mata terdidik, terlatih sebagai tentara ataupun sebagai prajurit ya. Karena memang pendidikan dasarnya sama, belajar Quran, belajar fikih dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mah nggak mungkin nggak gitu. Dalam situasi apapun di lapisan masyarakat manapun saat itu gitu. Kalau namanya pembelajaran dalam arti jenjang pembelajaran dasar, itu pasti itulah Quran, fikih dan seterusnya gitu lah. Tapi kemudian dia menonjol betul dalam bidang kemiliteran, dia jadi prajurit yang sangat luar biasa gitu. Nah, terus selain masalah apa istilahnya pemerintahan gitu ya, dia melihat artinya jiwa seorang Qutaibah itu jiwa kayak mirip Khalid lah dalam hal ini gitu ya. Jadi dia menikmati atau jihad perang di medan laga itu kayak seni gitu loh. Gitu loh. Jadi betul menikmati itu, dengan tentu saja bukan sekedar masalah kemenangan dalam perang gitu targetnya, tapi dia memang sangat menitik beratkan penyebaran Islam ke sekian banyak wilayah. Jadi sebagian wilayah yang ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim itu sebenarnya sudah pernah ditaklukkan gitu loh, di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan gitu. Masih itu di zaman sahabat itu sudah gitu, sebagian. Tapi ya wilayah yang begitu luas gitu ya. Dan kemudian prosesnya sebagiannya itu menyerah gitu ya. Itu kemudian mereka selalu melihat peluang untuk berontak, untuk melanggar perjanjian gitu loh. Jadi sebenarnya beberapa wilayah yang ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim itu untuk kedua kali, penaklukan kedua atau bahkan ketiga gitu loh. Karena berkali-kali orang-orang di wilayah itu melanggar perjanjian, tidak menepati janji gitu ya. Dan tentu kaum muslimin atau pemerintahan Islam tidak selalu kuat setiap saatnya gitu loh untuk mengcover wilayah-wilayah sejauh itu gitu. Gak bayangkan aja Khurasan aja kan sejak Ahnaf bin Qais itu zaman Umar ya. Khurasan itu kan sekarang ada di 3 negara. Artinya dia beririsan dengan 3 negara sekarang nih. Iran, Afghanistan,
dan Turkmenistan. Coba bayangkan aja, itu Khorasan. Jadi kalau kita bicara tentang itu sudah di tangan kaum muslimin. Iya, sejak zaman Umar sahabat. sebenarnya. Sejak zaman Umar sudah masuk situ. Yeah. Jadi ketika pasukan muslim ke situ, penduduknya gitu ya, dengan tentu latar belakang agama yang berbeda dan macam-macamnya gitu. Itu melihat tidak sanggup untuk akhirnya gitu ya, pada akhirnya singkatnya tidak sanggup untuk melawan, akhirnya menyerah. Nah, tinggal masalahnya seberapa kuat pemerintah muslim di situ gitu loh untuk betul-betul mengendalikan. Nah, ketika dalam perjalanan waktunya gitu pemerintahan muslim itu kurang kuat di situ, itu mereka langsung berontak, langsung melanggar. Itu terjadi di mana-mana. Artinya ada proses yang tidak sederhana gitu ya untuk kemudian betul-betul wilayah-wilayah itu berada kokoh di bawah kaum muslimin. Dan yang betul-betul bisa memancangkan kaki dan katakanlah akar keislaman itu menguat di situ, itu adalah Qutaibah bin Muslim. Tidak ada isu merontak lagi setelah itu, Ustaz? Ya hampir lah, ada lah, tetapi tidak seberapa gitu lah artinya. Tidak seberapa setelah Qutaibah bin Muslim itu. Jadi memang Qutaibah bin Muslim itu perannya besar. Perannya besar. Jadi dia bukan sekedar seorang penakluk peperangan. Beda ya, artinya seorang panglima yang hebat di medan tempur itu bisa mengalahkan musuh. Tapi musuh kalah itu bukan berarti otomatis musuh itu tunduk. Gitu loh. Oke, dia bisa mungkin tunduk untuk sementara dalam arti mereka mau melakukan perjanjian perdamaian gitu atau menyerah atau gimana gitu ya. Tapi apakah otomatis wilayah itu kemudian secara administrasi sepenuhnya dalam kendali kaum muslimin, dalam arti kaum muslim begitu kuat mengendalikan wilayah itu? Belum tentu. Itu persoalan tidak mudah, itu terjadi di mana-mana. Tunis itu sebelum di Maghrib, sebelum didirikan kota Kairouan, itu ya ditaklukkan, ditinggalkan, ini berontak lagi, ditaklukkan lagi. Loh itu kan capek itu kan gitu lah. Kayak gitu selalu. Sampai kemudian Uqbah bin Nafi mendirikan Kairouan, dan itu kemudian diperkuat oleh Musa bin Nusair. Dan Musa bin Nusair adalah bawahan dari Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya Umar bin Abdul Aziz kan, sebagai gubernur Mesir. Artinya dibutuhkan bukan sekedar seorang ahli perang, seorang panglima penakluk gitu ya, tapi juga dibutuhkan seorang ahli administrasi. Dan itu ada di Qutaibah. Di Qutaibah ada. Dia sebagai panglima perang dan dia sebagai ahli administrasi. Karakter ini beliau dapati dari siapa, Ustaz? Atau memang talentnya? Kan sejak kecil kan berada di lingkungan itu. Ayahnya adalah orang pentingnya Mus'ab bin Zubair kan, dan Mus'ab bin Zubair saya katakan tadi bahwa dia ini punya banyak talenta, kompetensi sebagai panglima perang yang sangat luar biasa dan juga seorang ahli administrasi yang luar biasa. Dan gitu. Qutaibah hidup di lingkungan itu sejak kecil. Cuman yang menarik beliau justru ada di barisan Hajjaj bin Yusuf. Itu kenapa, Ustaz? Ya tadinya nggak langsung otomatis di bawah Hajjaj bin Yusuf ya. Ya Hajjaj bin Yusuf kan kemudian jadi gubernur Irak. Wilayah timur itu otomatis kan penyebaran Islam ke wilayah timur itu bertolaknya kan dari Irak kan. Itu otomatis dari Kufah. Itu di bawah kekuasaan gitu. Hajjaj bin Yusuf. Iya jelas. Nah, sebenarnya waktu itu di Khorasan itu selalu dibutuhkan pemimpin-pemimpin hebat. Khurasan, karena pertama jauh dari ibu kota, baik itu pertama dari Madinah, kemudian dari dari Damaskus, atau sekalipun dari Baghdad. Baghdad itu kan sekarang Irak tuh kan ya. Coba bayangkan dari Irak kemudian ke sekitar Afghanistan, Turkmenistan, jauh itu dibutuhkan seorang pemimpin yang terkenal, yang hebat. Dan di situ ada Bani Muhallab yang sangat terkenal itulah. Nah, sebenarnya dari keluarga inilah yang kemudian merekomendasikan Qutaibah Muslim kepada Hajjaj. Gitu ya. Hajjaj bukan tidak tahu tentu saja latar belakang Qutaibah Muslim gitu loh. Sebagai katakanlah mantan musuh gitu kan, latar belakangnya gitu kan. Tapi kan ya perjalanan waktu kan orang juga bisa dibaca gitu loh. Artinya dan taruhlah sederhananya Qutaibah Muslim juga realistis, ngapain artinya dia membawa bendera perlawanan terhadap Bani Umayyah kan, sementara Bani Umayyah sudah begitu kuat dan kemudian tidak ada rival saat itu. Nah, maka ketika direkomendasikan oleh keluarga Muhallab itu sebagai pemimpin Khurasan gitu,
bahwa ini anak muda yang sangat luar biasa, talentanya sangat luar biasa, kecakapannya, kepiawaiannya dan seterusnya. Itu kemudian direkomendasikan ke Hajjaj, gitu ya. Jangan sampai anak ini disia-siakan, ini nggak dipakai, gitu. Nah, Hajjaj kemudian betul-betul memang katakanlah mengetes gitu loh, mengetes Qutaibah bin Muslim itu di tahun 86, gitu loh. Dengan segudang pengalaman sebelumnya gitu loh. Nah, tapi belum secara resmi bekerja bersama Bani Umayyah gitu kan. Ini untuk pertama tahun 86, berarti kan di usia kurang lebih sekitar 37 tahun ya. Nah, itu langsung jadi gubernur Khurasan. Di bawah komandonya Hajjaj langsung. Iya, kan jadi yang Bani Muhallab itu katakanlah keluarga itu udah selesai di situ, sudah nggak ada lagi yang berperan, maka yang menggantikannya adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili gitu ya. Jadi di usia 37 tahun gitu ya, itu langsung diterjunkan di tempat yang paling strategis, yang paling krusial gitu loh, di Khurasan. Karena kalau sudah di Khurasan berarti dia menjadi bumper terluar untuk wilayah-wilayah timur itu, di mana ancamannya sangat besar itu ancamannya, karena ancamannya itu katakanlah ya kalaupun ada sisa-sisa loyalis Persia tapi itu kecil, tapi yang paling kuat itu adalah kelompok-kelompok Turki kan, itulah kelompok-kelompok Turki. Jadi sampai titik itu, sampai masa itu, katakanlah tantangan kaum muslimin itu kalau secara etnik itu berasal dari dua, dari etnik Persia, Farsi, gitu ya, dan Turki. Nah Persia sudah kurang lebih lah, sudah selesai gitu lah. Artinya tidak ada kekuatan Persia yang sisa-sisa kekuatan Persia yang betul-betul berdiri gitu. Nah tinggal kekuatan Turki. Kalau kita bicara siapa yang menarik gerbong Turki ke dalam Islam, yang paling besar perannya, Qutaibah bin Muslim. Gitu lah. Sebagaimana Kabul, Afghanistan bagian ke dalam, semakin ke timur dan semakin ke selatan, itu Afghanistan, Pakistan, gitu. Itu Qutaibah bin Muslim. Termasuk kalau saya baca catatan tuh Bukhara juga saat ya. Ya itu dia kan, itu Asia Tengah kan. Yeah. Itu kan Asia Tengah tuh. Dan itu kelanjutannya dari mulai Uzbekistan, kemudian Azerbaijan ke atas ke Kaukasus, tapi kemudian ke timur lah gitu. Sampai ke, kalau dulu namanya Khwarizm, daerah Khwarizm, kemudian sampai ke Xinjiang itu yang terakhir, sampai ke Kashgar gitu. Itu kan sebenarnya yang dominan di situ kan Turki. Secara etnik kan Turki sebenarnya. Pokoknya yang apalagi yang Turk itu kan Turki itu kan, Turkistan, Turkmenistan gitu lah. Kemudian mau Tajikistan, kemudian itu kan Turki sebenarnya. Secara etnik kan Turki. Ya. Nah, jadi gambarannya gini, yang menarik gerbong etnik Turki katakanlah gitu ke dalam Islam tuh ya Qutaibah. Sebenarnya. Yang paling berpengaruh itu Qutaibah dalam ada sejarah. Perlawanan dari Turki nggak, Ustaz? Kuat banget. Akhirnya Turki dalam arti ya kan Turkinya sudah pecah-pecah kan. Waktu itu kan belum ada Uzbekistan seperti sekarang. Bukhara contohnya, Samarkand, kemudian Bikan, itu nama-nama pentingnya gitu ya. Terus apa lagi? Yang itu juga kenapa kemudian itu menjadi wilayah penting, karena itu merupakan urat nadi ekonomi Asia Tengah sampai ke Cina yang disebut dengan jalur sutra. Kita harus paham. Jadi penguasaan jalur sutra oleh kaum muslimin itu yang paling banyak berperan adalah Qutaibah bin Muslim. Jadi bisa dibayangkan sisi pentingnya gitu dari berbagai aspek gitu. Aspek politik, pemerintahan, ekonomi gitu lah. Iya. Itu Qutaibah Muslim dan itu semuanya di titik tolaknya adalah Khurasan. Maka pengaruh Khurasan tuh begitu kuat gitu lah. Ya kalau Khurasan itu kan nama-nama contohnya Al-Marwazi gitu ya, Maru gitu ya. Al-Marwazi. Itu kota di Khurasan gitu ya. El-Razi. Wah. Nah itu aja. Itu kan ada, ya? Lah kan Rai, dari kata Rai. Orang yang berasal dari kata Rai itu disebut Razi. Itulah.
Baru ngerti. Pakai namanya udah lama deh. Saya kan pakai Roy tadi, peta Roykan. Daerah saya. Roykan. Peta Roykan. Gitu ya Ustaz ya? Ya iya dong gitu. Ar-Razi, kemudian Al-Marwazi, kemudian apalagi Sarakhsi, kemudian itu nama-nama itu dari kawasan Khurasan. Itu yang berperan besar memang Qutaibah bin Muslim. Butuh waktu berapa lama tuh seorang Qutaibah bisa menjangkau seluas itu? Ya hitung aja dari tahun 86. 6 ya. Wafatnya di 96, hanya 10 tahun. 10 tahun. Hanya 10 tahun. Insyaallah. Dan itu semuanya di bawah koordinasinya Hajjaj. Iya, ya Hajjaj mah ibarat tinggal nonton aja. Orang dia punya anak buah yang kelasnya semodel itu ya. Atau sebelumnya Ustaz ya, siapa Muhammad bin Qasim itu juga di bawah koordinasi. Iya. Agak menarik saya kalau mengingat peran-peran orang hebat ini, maksudnya dikaitkannya dengan Hajjaj, di mana kebengisannya sangat terkenal, tapi strateginya juga sangat. Iya, harus diakui kalau sebagai seorang ahli strategi, dia ahli strategi gitu loh. Membaca talentan juga. Pintar Ustaz ya. Iya. Hajjaj begitu. Hajjaj sangat menghargai orang-orang yang memang pemberani, yang hebat dan seterusnya gitu ya. Nah, yang penting juga orang seperti Qutaibah bin Muslim itu, walaupun katakanlah dia di bawah Hajjaj, bukan berarti dia kemudian 100% ngikuti Hajjaj. Dia enggak seperti itu. Dia bahasa fikih jihadnya lebih kentara ketimbang Hajjaj. Kalau Hajjaj kan katakanlah dia memang murni politisi. Kalau seorang Hajjaj itu, artinya mindset politisi betul gitu. Tapi Qutaibah bin Muslim tidak. Qutaibah bin Muslim tidak gitu. Bahasa fikih jihadnya itu muncul kalau kita baca dari pernyataan-pernyataannya, dari bagaimana dia memotivasi tentaranya dan seterusnya gitu loh. Dan kemudian juga dari tindakan-tindakannya. Betul dia ada preferensi politik pasti. Contohnya dia ini kan di masa Walid dia mendukung termasuk pemimpin besar gitu ya, Bani Umayyah yang mendukung Walid untuk membatalkan pencalonan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai putra mahkota. Kan Walid tadinya mau mengalihkan gitu putra mahkota itu dari Sulaiman ke anaknya gitu loh. Tapi kemudian ada penentangan lah dari banyak pihak, termasuk dari Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ya biasa ambisi seorang Walid untuk mengangkat anaknya gitu kan, gitu, menyingkirkan saudaranya gitu. Politik dinasti lah. Emang dinasti mau dibilang apa gitu deh. Nah, Qutaibah itu termasuk yang mendukung Walid. Maka begitu Walid meninggal gitu tahun 95, dia merasa sulit artinya secara politik gitu loh. Ya oke lah gitu. Itu preferensi politik, tapi secara umum dia bukan tipikal Hajjaj. Dia beda dengan Hajjaj kalau dalam masalah itu gitu loh. Sehingga gini, Qutaibah bin Muslim di lapangan itu punya wewenang atau punya independensi yang cukup kuat dalam arti menentukan coraknya seperti apa. Termasuk dia itu tidak sekedar ingin menang melawan lawan gitu loh di satu tempat, tapi kemudian bagaimana Islam itu kokoh dan kuat di wilayah-wilayah itu gitu loh. Dalam arti full dari semua aspeknya gitu loh. Termasuk keilmuannya dan sebagainya. Kan kemudian kita mengenal nama-nama besar ulama kan dari belahan ini kan. Di abad kedua, ada abad kedua, abad ketiga. Termasuk Imam Bukhari itu. Ya jelas lah. Itu berarti jalurnya lewat Qutaibah aja. Ya iyalah. Ya artinya kan itu wilayah-wilayah emang dulu yang berperan besarnya adalah ini Qutaibah Muslim. Artinya pokoknya semua yang Al-Bukhari, semua yang Samarkandi, kemudian tadi Asy-Syashi, kemudian Sarakhsi, kemudian dan kalau namanya belakangnya seperti itu gitu. Itu peran seorang Qutaibah bin Muslim kuat. Jadi peran penaklukan, kemudian peran administrasi. Nah, ketika ada peran administrasi itu artinya kemudian termasuk masalah kehidupan beragama, pendidikan dan seterusnya. Itu ada perhatian yang kuat artinya. Di sini bedanya dengan Hajjaj gitu ya. Kalau Hajjaj itu kan di sisi itu nggak berimbang, bahkan parah kan. Artinya tokoh-tokoh pendidikan penting, ulama-ulama besar aja bermasalah dengan Hajjaj pada saat itu kan. Iyalah sampai Hasan Basri dan jangan kontroversial ya. Jangan Hasan Basri.
Anas bin Malik ya sahabat bermasalah dengan atau hajatnya bermasalah dengan Anas gitu loh kan. Itu kan udah nggak sopan gitu. Nggak sopan banget. Nah gitu. Tapi kalau Qutaibah tidak seperti itu. Dia berbeda gitu loh. Qutaibah ini berarti selain tadi panglima perang, kemudian jago administrasi, tata kelola kota begitu, ulama juga berarti. Nggak bisa kalau disebut untuk zaman itu ya. Untuk zaman itu nggak bisa kemudian disebut ulama gitu loh. Beda kalau sekarang gitu. Sekarang kan ngaji berapa minggu aja sih jadi ustadz gitu kan. Label ya. Kalau zaman itu kalau segitu doang mah nggak bisa gitu lah. Ya jangankan sosok siapa Qutaibah bin Muslim, Abdul Malik bin Marwan itu sih fikihnya jangan dipikir sembarangan ya. Tapi siapa yang memasukkan ulama sebagai ulama dalam arti ulama kan enggak kan gitu. Berbeda dengan standarnya masih tinggi banget berarti. Tinggi banget. Beda dengan Urwah bin Zubair, beda dengan gitulah. Itu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kemudian untuk zaman itu disebut ulama tuh nggak bisa. Ada nggak Ustaz, hari ini kalau kita main ke daerah-daerah tadi itu, Rihlah peradaban lah kita daerah sana tuh masih ada hal-hal ini yang dulu dilakukan Qutaibah gitu. Iya sebenarnya waktu itu sempat sebelum pandemi kita merencanakan ke Uzbek ya. Ke Uzbek gitu loh. Cuman saya belum sempat berangkat gitu karena terlalu mepet waktu itu dengan acara kita ke Mesir. Iya. Gitu loh. Kayaknya cukup lebih murah dibanding Andalus kayaknya. Iya jauh. Sekarang lagi banyak promo itu Uzbek itu. Tahun ini ada agenda? Belum lah tahun ini kayaknya. Tahun ini kita mulai ke Andalus dulu deh. Gitu, dengan masih ke arah maghrib terus ya. Insya Allah. Masyrik kapan nih Ustaz? Iya nanti lah insya Allah ada. Segera muncul flyer kah? Oke, luar biasa ya, Masya Allah Imam Bukhari yang kita kenal karyanya dan semua dunia mengenalnya, itu salah satunya adalah perannya Qutaibah. Ya pasti ada lah, ada Qutaibah. Sayang memang kita kayaknya belum banyak mengenal orang-orang yang berperan ke arah timur dan lebih cenderung yang di masih Jazirah Arab dan ke arah Insya Allah barat. nanti kita bahas terutama dari istilah bilad mawaro'an nahar ya, negeri-negeri di balik sungai atau transok. Siana, Transak Siana. Masya Allah. Kita tunggu kapan itu akan tayang. Semoga bisa segera dibahas di podcast SCI. Oke, jazakallah khair Ustaz ilmunya untuk kita semua. Semoga bisa diambil faidahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.